Nah, kawan-kawan semua, jadi kali ini kita kedatangan pelanggan yang ketagihan lagi ya. Jadi ini dia ketagihan juga untuk membeli handphone HDC ataupun refurbished ya. Saya belum paham, ini nanti kita bongkar saja seperti apa. Kita coba-coba aplikasi, kemudian kamera, sinyal, kemudian untuk kondisi mesinnya seperti apa, nanti kita bongkar ya. Jadi ini yang kita bahas ya, ini Vivo Y67, ini masih grace ya, masih baru. Nah, ini masih baru, tetapi ini ada masalah ya, ini tidak bisa hidup ya, tidak bisa hidup, kemungkinan itu dari baterainya yang kosong ya. Dan ini juga ada sedikit masalah di bagian SIM tray-nya ya, bagian SIM tray-nya ini. Nah, ini tidak bisa rapat ya kawan-kawan, ini tidak bisa rapat, tidak bisa masuk secara normal ya, tidak normal masuknya. Nah, jadi ini SIM tray-nya akan kita perbaiki juga ya, kita bongkar pastinya dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini tidak bisa masuk ya kawan-kawan, tidak bisa masuk secara full, yang mana kartu SIM itu tidak bisa terbaca. Oke, kita bongkar saja ini. Kita coba charger dulu apakah bisa. Nah, tidak masuk ya di charger. Jadi ini pelanggan ya ketagihan juga ya untuk membeli handphone ini. Jadi ini hanya sekitar 400 ribuan kawan-kawan. Hanya sekitar 400 ribuan ya, tergantung toko sellernya atau tergantung pengirimannya ya. Nanti ada ongkirnya juga. Oke, kita bongkar saja seperti ini. Mudah-mudahan bisa diperbaiki ya, diperbaiki. Mudah-mudahan ini cuma rusak ringan saja, seperti yang dulu-dulu itu cuma rusak ringan ya. Jadi saya rasa pelanggan itu beli tidak dirugikan banyak ya, tidak dirugikan banyak karena perbaikannya juga ringan, kemudian harganya juga murah, jadi otomatis itu juga sedikit profitable ya. Nah, ini kita bongkar, ini seperti ada bautnya ya di bagian bawah, biasanya Vivo ada ya. Nah, tetapi ini untuk bautnya tidak ada kepalanya ya, tidak ada kepalanya, jadi tidak bisa dibuka ya. Oh, ternyata cuma ditarik ke atas ya, jadi itu semacam knock saja. Nah, kawan-kawan bisa perhatikan ya, seperti ini kondisinya, baik baterai maupun permesinannya. Jadi saya belum paham betul ya, ini apakah KW atau HDC ataupun itu refurbished ya. Mungkin ada kawan-kawan yang punya pengetahuan di bidang itu. Oke, ini kita cabut dulu baterainya untuk ditembak tegangan agar dia bisa terisi. Nanti jika sudah bisa hidup, nanti kita coba-coba ya, kita coba-coba semua agar kawan-kawan ini bisa menjadi referensi ya, menjadi perbandingan jika punya uang untuk beli itu, untuk hadiah juga lumayan ya, yang penting ini bisa normal. Ini ada garansinya juga ya, kemungkinan. Oke, kita tembak tegangan dulu, kita coba tes lagi apakah bisa atau tidak.
Nah, jadi kawan-kawan bisa perhatikan ya, ini colokannya untuk kartu SIM itu dia nembusnya ke bagian baterai ya, jadi ke ruang baterai, jadi tidak ke mesin ya. Harusnya kan itu masuknya di rumahan atau bracket dari kartu SIM. Jadi aneh juga ya, itu lubangnya semacam variasi saja ya, semacam variasi saja karena tidak berfungsi ya untuk lubangnya itu. Jadi lubangnya itu menembus bagian ruang baterai, jadi itu tidak bisa difungsikan ya seperti membuka pada umumnya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ini akan kita modifikasi saja agar bisa mempermudah pelanggan untuk membuka dari SIM tray-nya. Oke, jadi ini ada penahannya juga ya untuk di back cover ini, untuk lubangnya itu ada penahan dari SIM tray. Jadi SIM tray itu tidak bisa full masuk ke dalam bracket kartu SIM-nya karena itu ada penahannya. Ada penahannya sedikit. Nah, ini sudah saya coak ya. Sudah saya cuak, sudah saya buang sedikit ini bagian sisi-sisinya agar SIM tray-nya itu bisa masuk secara full ke dalam ya. Nah, ini sudah bisa masuk. Sudah bisa masuk ke dalam ya. Saya rasa ini bisa masuk full ya nanti kalau kita pasang ke back cover ini. Ini kita coba dulu karena ini jika tidak berhasil ini akan mempersulit ya kawan-kawan. Jadi nanti bongkarnya akan sulit untuk buka SIM tray-nya jika ini tidak berhasil karena dia sudah terpasang ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi ini hanya semacam nok ya kawan-kawan, semacam nok pengunci untuk bautnya. Jadi dia tidak bisa dilepas bautnya. Nah, jadi kita pasang dulu bagian bawah, kemudian kita tekan-tekan ke atas. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kita coba SIM tray-nya apakah bisa atau tidak. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Karena ini kalau tidak bisa ini akan sulit untuk dilepaskan kawan-kawan. Beda halnya jika back covernya tidak terpasang ya. Nah, ini sudah bisa rapat. Oke. Mantap ya, ini sudah bisa rapat. Kemudian kita pikirkan untuk cara membukanya. Jadi kalau dicolok di lubangnya itu walaupun seumur hidup itu tidak bisa ya kawan-kawan. Tidak bisa dipakai untuk lubang SIM tray-nya. Oke, jadi untuk SIM tray-nya sudah saya kasih lubang kecil ya untuk menusuk dari jarum pentol ya. Jadi yang kita gunakan nanti jarum pentol untuk melepasnya. Jadi kalau untuk jarum SIM tray-nya itu agak kebesaran. Nah, ini sudah bisa hidup setelah baterainya kita tembak tegangan, sudah bisa hidup ya. Oke, nanti kita akan coba kartu SIM apakah ada sinyal atau tidak, kemudian seperti apa deringnya, dan seperti apa juga spesifikasinya, seperti RAM, memori ataupun Android berapa, ini kawan-kawan bisa lihat sendiri ya.
Nah, di sini saya kasih lubang kecil juga ya. Saya kasih lubang kecil untuk ukuran jarum pentol agar pelanggan bisa membukanya ya dengan cara dicongkel seperti ini. Nah, dia sudah bisa dicabut ya, kawan-kawan. Oke ya, sudah bisa, ini sudah mantap. Sudah bisa digunakan ya. Jadi ini hanya bisa digunakan pakai jarum pentol ya, yang paling kecil.